Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yeni. Saya mahasiswa Stikes Kuningan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini, saya akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu tentang cara mencegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Untuk itu, mari kita simak videonya. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Pertama, pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan. Di samping itu, tetap membiasakan mengkonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. Yang kedua, pola asuh. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi pada saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan 4 kali selama kehamilan. Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusu dini atau IMD dengan berupayalah agar bayi mendapat kolostrum air susu ibu atau ASI, berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Namun, berikan juga makanan pendamping ASI. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya dengan membawa buah hati ke posyandu setiap bulan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di posyandu atau puskesmas. Yang ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
serta tidak membuang air besar sembarangan. Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua atau seorang ibu, maka perlu pengetahuan lebih dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anaknya. Nah, itu penjelasan mengenai cara mencegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah! Created using Powtoon.